Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Bang Raji Channel yang dirahmati Allah. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah Sunan Ampel beserta Koromah dan filosofi Moh Limo. Sunan Ampel juga dikenal sebagai Raden Rahmat. Wali Songo merupakan tokoh yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dari 9 wali, salah satunya ada nama Sultan Ampel atau Raden Rahmat. Dia merupakan keponakan dari Raja Brawijaya Majapahit. Meski tergolong keturunan bangsawan, Sunan Ampel tak lantas suka berfoya-foya. Sosoknya pun dikenal agamis dan memiliki akhlak yang baik. Beberapa literatur telah menjelaskan bagaimana perjalanan dakwah Sunan Ampel hingga mampu mengislamkan masyarakat Jawa yang saat itu mayoritas beragama Hindu. Dengan pendekatan yang baik, Sunan Ampel membawa ajaran Islam dengan filosofinya yang terkenal, yakni Moh Limo. Tak hanya itu, Sunan Ampel juga dikisahkan memiliki koromah yang luar biasa. Lebih lanjut, berikut kisah Sunan Ampel bersama koromahnya dan filosofi Moh Limo. Nama asli Sunan Ampel adalah Ali Rahmatullah atau dikenal Raden Rahmat. Dia lahir pada tahun 1401 di negeri Champa dari pasangan Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandraulan. Kekeluargaan Sunan Ampel juga keponakan dari Raja Brawijaya Majapahit. Meski memiliki darah bangsawan, Sunan Ampel tak suka berfoya-foya. Dia justru mendalami ajaran agama dan turut mendidik keluarga kerajaan. Tak hanya itu, dia juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana, hingga raja pun sering meminta pendapat Sunan Ampel ketika menemui suatu masalah. Misalkan saja kisah di mana raja merasa resah dan ritual Bhairawa Tantra. Dikutip dari nilai-nilai pendidikan akhlak dalam ajaran Moh Limo Sunan Ampel, sebahagian masyarakat di Jawa kala itu menganut aliran Bhairawa Tantra, yakni dikenal dengan ritual Pancama, yang berarti mamsa, daging, matsya, ikan, madya, minuman keras, maituna, bersetubuh, dan mudra, semedi. Dalam pelaksanaan ritual tersebut, para laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang membentuk lingkaran. Mereka makan dan minum arak sampai mabuk. Selanjutnya mereka akan melakukan seks bebas yang kemudian dilanjutkan dengan semedi bersama-sama. Raja pun meminta saran Sunan Ampel untuk menghilangkan kebiasaan hina tersebut. Kemudian Sunan Ampel pun merekonstruksi ajaran Pancama dengan Moh Limo. Moh Limo ini merupakan ajaran yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Dalam bahasa Jawa, Moh Limo artinya menolak melakukan 5 hal, yakni moh ngombe, tidak mabuk; moh madat, tidak mengkonsumsi narkoba; moh maling, tidak mencuri; moh main, tidak berjudi; dan moh medok, tidak melakukan zina. Tak hanya itu, Sunan Ampel juga mendirikan pesantren di wilayah Ampel Denta. Pesantren itu merupakan pusat pendidikan Islam yang berpengaruh bagi masyarakat di sekitarnya. Murid-muridnya yang telah dibekali ilmu pengetahuan mengenai agama Islam kemudian disebarkan ke berbagai daerah. 2 muridnya yang terkenal adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Berikut kisah Sunan Ampel dan koromahnya. Dalam naskah-naskah kuno yang diterjemahkan, Sunan Ampel juga disebut memiliki kesaktian yang dalam Islam dikenal dengan nama koromah. Salah satu koromah Sunan Ampel adalah menghadirkan Mbah Soleh yang telah meninggal. Dalam kisahnya, Sunan Ampel dijelaskan merasa sedih dan gelisah ketika Mbah Soleh meninggal. Dia merupakan salah satu santri yang rajin dan taat. Sosok Mbah Soleh juga cinta kebersihan dan selalu membersihkan masjid. Suatu ketika Sunan Ampel berucap, kalau saja Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid bersih. Tak disangka ucapan Sunan Ampel menjadi nyata. Keesokan harinya, para santri melihat masjid kembali bersih. Bukan hanya itu yang membuat santri dan masyarakat sekitar kaget, sosok Mbah Saleh kembali hadir. Masyarakat saat itu meyakini pembersih itu adalah Mbah Saleh, santri Sunan Ampel, dan seiring waktu Mbah Saleh kembali meninggal. Sepeninggalan Mbah Saleh, Sunan Ampel terus mengulangi pernyataan, ucapan kalau Mbah Saleh masih hidup dan masjid jadi bersih. Itu pun mengundang kehadiran Mbah Soleh di masjid
yang didirikan pada abad ke-18 sekitar tahun 1430 Masehi. Demikian terus berulang sebanyak 9 kali. Kehadiran Mbah Saleh berhenti usai Sunan Ampel meninggal. Makam Mbah Saleh sendiri terdapat 9 buah di pelataran masjid. Dalam cerita rakyat, ada dua keyakinan mengenai Mbah Saleh. Ada yang menganggap sosok yang hadir hanya menyerupai Mbah Saleh yang sudah meninggal. Namun banyak yang meyakini kehadiran Mbah Saleh berulang kali tidak lain juga lantaran karamah yang dimiliki Sunan Ampel. Wallahu a'lam bishawab.